Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pembebanan pada biaya transportasi. Ini ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Ahmad Royhan. Yang kedua ada Atina Fitriani. Yang ketiga ada Bintang Noval Grisa. Yang keempat ada Faik Rizky. Yang kelima ada Muhammad Ishak Zaki. Dan yang keenam ada Rizky Anggara Solihin. Baik, di sini kita akan masuk pada daftar isi yang menjelaskan pada PPT ini ada latar belakang, proses analisa, dan kesimpulan. Latar belakang, model pembebanan jaringan memungkinkan dilakukannya estimasi biaya perjalanan zona. Hasil estimasi biaya ini akan menjadi masukan bagi proses peramalan manfaat untuk mengevaluasi kinerja suatu usulan alternatif skema perencanaan yang tujuan dari sebagian besar studi transportasi. Pembebanan biaya atau pembebanan lalu lintas adalah proses menentukan rute yang akan dipilih oleh pengguna jalan untuk melakukan perjalanan dari suatu zona asal ke zona tujuan. Pembebanan perjalanan bertujuan untuk mengalokasikan permintaan perjalanan ke jaringan jalan yang ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti waktu tempuh, jarak, jumlah persimpangan, kemacetan, dan kondisi jalan. Selanjutnya ada proses analisa. Di sini kami menggunakan metode pembebanan yang digunakan ada dua, yaitu metode all or nothing atau AON. Yaitu model ini adalah model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa proporsi pengendara dalam memilih rute yang diinginkan tergantung pada asumsi pribadi, ciri fisik setiap ruas jalan yang akan dilaluinya, dan tidak tergantung pada tingkat kemacetan batasan kapasitas. Dan yang kedua ada metode pembebanan bertahap dengan F seragam dan tidak seragam. Eh, Metode pembebanan bertahap dengan F seragam ini maksudnya adalah metode ini membagi total perjalanan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Sedangkan yang tidak seragam adalah metode yang menjadi metode yang membagi total perjalanan dengan beberapa bagian yang tidak harus sama besar. Kemudian selanjutnya, oke, di sini ada eh, rute. Ada dua rute jalan yang dilewati. Yang pertama ada Jalan Surapati dan yang kedua ada Jalan Ahmad Yani. Dengan Jalan Surapati panjang jalan sepanjang 1,53 km dengan kecepatan bebas yaitu 30 km per jam dan jenis jalan arteri TO atau waktu bebas hambatan yang dicari dengan rumus L dibagi S dikali 60, yaitu yang L-nya adalah panjang ruas dan S adalah kecepatan bebas. Nilai TO adalah 3,06 dan volume adalah 2.907. Yang kedua ada jalan yang dilewati adalah Jalan Ahmad Yani dengan panjang jalan sepanjang 1,35 km dengan kecepatan bebas yaitu 30 km per jam dan jenis jalan arteri primer dengan TO atau waktu bebas hambatannya adalah 2,70 menit dengan volume 2.812. Di sini ada fungsi biaya. Fungsi biaya ini didapatkan dari rumus fungsi BPR, yaitu pada Jalan Surapati didapatkan fungsi biaya yaitu 1,53 eh, ditambah 0,000366 V. Sedangkan pada Jalan Ahmad Yani didapatkan fungsi biaya yaitu sama dengan 1,35 ditambah 0,000293 dikali V. Baiklah, jadi di sini ada matrik asal tujuan perjalanan orang atau populasi per hari dengan intrazona. Di sini kita menggunakan perjalanan dari zona 1 ke zona 3 melalui dua rute. Di sini didapatkan eh, rumus dari fungsi biaya ini, yaitu ini bisa kita lihat di sini. Eh, dan kita bisa lihat di sini ada keterangan alfa, beta. Alfa sama dengan 0,15, beta sama dengan 4, dan C sama dengan 2.800. Eh, yang ditanyakan adalah nilai B.
TO-nya atau waktu bebas hambatannya pada rute 1 sama dengan 3,06 menit, sedangkan pada rute 2 adalah 2,7 menit. Jadi didapatkan nilai B dari rumus fungsi BPR, yaitu 0,00007. Dan di sini kita mendapatkan total volume zona 1 ke zona 3 sebanyak 1.504 kendaraan dengan dengan waktu tempuh dengan V sama dengan 0, maka C1 sama dengan 3,06 menit, sedangkan C2 sama dengan 2,7 menit. Dan pada metode analisis ini, rute 2 merupakan rute tercepat dengan waktu tempuh hanya dengan 2,7 menit dibandingkan pada rute 1 yang lebih lebih banyak menghabiskan waktu. Dan juga pada rute AON ini perlu diketahui bahwa kita hanya memilih rute pada pada jaraknya, tidak melihat pada tingkat kemacetan atau selainnya. Maka seluruh kendaraan yaitu sebanyak 4.836 kendaraan dialokasikan ke rute 2 karena rute 2 adalah rute tercepat. Baik, selanjutnya dari iterasi ketiga dengan persentase 5% pada pembebanan ke 0 dengan rute 2 bisa kita lihat mendapatkan biaya dengan jumlah 1,35. Dan pada pembebanan ke 20 dengan rute kedua dapat biaya 1,35. Kita akan masuk kepada pembebanan bertahap tak seragam. Dapat kita ketahui, volume kendaraan dari zona 1 ke zona 3 merupakan 1.504. Nah, di sini kita akan mencari nilai F, yang dimana cara mencari nilai F yaitu 1.504 dikali 40%, maka hasilnya akan 600 menjadi 602. Begitu pula kita mencari pembebanan kedua yaitu volume kendaraan 1.504 tadi dikali 30%, maka hasilnya akan menjadi 451. Dan di sini kita akan menentukan hasil arus pada rute pertama. Cara mencari hasil arus pada rute pertama yaitu 602 ditambah 0, maka hasilnya akan 602. Untuk rute pembebanan kedua caranya sama yaitu 451 ditambah pembebanan pertama yaitu 602, maka hasilnya akan menjadi 1053. Dan untuk biaya pada rute pertama yaitu rumusnya adalah fungsi biaya dikali F1, maka hasilnya menjadi 1,75. Begitu juga seterusnya. Fungsi biaya dikali F2, maka hasilnya akan menjadi 1070. Begitu juga penentuan biaya pada rute kedua. Lalu kita akan masuk pada rumus yang kedua, yang dimana volume kendaraan tadi 1.504 dikali 1,59 dikurang 1,59 ditambah 0 dikali 1,35 dikurang 159 per 1.504 dikali 1,59, maka hasilnya nanti akan menjadi 0,00 per 2.384, yang dimana nilai indikator konvergennya akan tetap 0 karena syarat indikator itu harus 0 atau mendekati 0. Yang kedua juga sama. Di sini pada iterasi kedua hanya beda pada F persennya, yang dimana tadi pada iterasi pertama F persennya dimulai dari 40% hingga 10%. Dan pada iterasi kedua sebaliknya dari 10% ke 40%. Dan caranya tetap sama seperti pada iterasi 1 tadi. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa
Pembebanan biaya transportasi dari zona 1 ke zona 3 di Kabupaten Buleleng didapatkan bahwa rute 2 adalah rute tercepat dan termurah, baik menggunakan metode pembebanan AON maupun metode pembebanan bertahap seragam, mulai dari 25%, 10%, dan 5%, dan tidak seragam yang dimulai dari 40%, 30%, 20%, 10%. Akurasi dan realisme model pembebanan. Metode all or nothing atau AON menunjukkan hasil instan, namun tidak mempertimbangkan perubahan waktu akibat volume lalu lintas, sehingga hasilnya kurang realistis untuk diterapkan pada kondisi lalu lintas nyata. Kedua, metode pembebanan bertahap F seragam dan F variatif memberikan distribusi yang lebih realistis karena mempertimbangkan efek volume terhadap biaya perjalanan, sehingga metode ini lebih tepat untuk perencanaan jangka panjang. Sekian hasil kelompok dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.